Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihil ghurril muhajjilin ila akhiriz zaman. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu yadkhulun nar qabla al-hisab bi sittah. Al-hadis au kama qala. Hadratal mukhtaram wal mukhtaramin, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Syukur tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingganya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakninya melaksanakan solat 5 waktu. Mudah-mudahan solat yang Allah fardukan kepada kita semua senantiasa kita bisa berjamaah hari demi hari. Amin ya rabbal alamin. Syukur itu bisa kita sejati kepada Allah kalau kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun itu manusia yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka belum bisa dikatakan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita terima kasih kepada Bapak Panitia Pesantren Ramadan dan juga jajaran pengurus yang sanggup memfasilitasi kegiatan Ramadan ini bisa berjalan lancar, dari ubudiyah, dari solat tarawih dan solat subuh sekaligus tausiah hari demi hari. Mudah-mudahan kebaikan dari pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah hanya semata untuk beribadah kepada Allah. Kadangkala orang beribadah, ada orang ibadah yang sifatnya cuma sekedar akal. Kalau ibadah sesedar akal, maka akan mati hati dan akan bangkit emosional. Kadangkala orang beribadah itu
Ada ibadah sekedar akal yang ibadah, tapi hati mati, maka nafsu yang akan bangkit emosional. Orang beribadah, saya sudah ibadah sekian, saya sudah berdoa sekian, tapi kenapa belum kunjung tiba apa yang saya inginkan? Maka timbullah rasa kekecewaan kepada Allah. Ada orang beribadah hanya nafsu, maka akal mati, hati mati. Yang ada cuma ibadah sekedar kekesalan saja. Aku ini ibadah cuma terpaksa karena sering dorongan rasa malu kepada anak, rasa malu kepada mertua, rasa malu kepada tetangga, rasa malu kepada kawan. Itu ibadah cuma sekedar emosional. Ibadah yang kita harapkan adalah ibadah yang karena Allah, yaitu ibadahnya hati. Maka semua ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka akan tentram hati kita, tenang dan bahagia hati kita. Itu semua harapan manusia. Tapi alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik, tempat terakhirnya adalah neraka. Orang yang fasik, kalau orang munafik sudah tahu kita tandanya, idza haddasa kadzdzaba. Bila berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada khana, apabila dia berjanji khianat. Dan juga, tapi kalau orang fasik ini orang juga ibadah, solat juga, puasa juga, ibadah haji juga. Ini orang fasik, tempat ada terakhir adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha, ketika manusia orang fasik itu berkehendak minta keluar dari neraka, u'idu fiha, tetap Allah kembalikan orang tersebut kepada neraka. Lalu bertanya, wa qila lakum zuqu adzaban nar. Allah mengatakan, rasakan dan nikmatilah azab neraka ini yang selama ini kita dustakan dalam kehidupan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Siapa orang di antara orang yang 6 golongan yang Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amal oleh Allah? Kata Nabi, sittatu yadkhulun nar qabla al-hisab bisittah. Ada 6 golongan yang Allah masukkan ke dalam neraka qablal hisab, sebelum dihisab amal sudah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Bisittah, dengan sebab 6 perbuatan yang dia perbuat. Pertama, al-ulama'u bil hasud. Pandangan manusia kalau ulama sudah dijamin surga oleh Allah. Tapi karena sebab ulama ini melakukan sifat hasud, iri hati, dengki, maka ulama Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amalnya, karena sebab dia berbuat sifat hasud, iri hati dan dengki. Ulama saja bisa masuk neraka sebelum dihitung amalnya karena sebab iri hati dan dengki. Apalagi kita. Kenapa? Al-hasud ya'kulul hasanat
kama ta'kulun nar al-khatabal yabis. Karena sifat iri hati bisa memakan amal kebaikan sepertinya api bisa menghabiskan kayu bakar yang kering. Ini hadirin, perlu kita introspeksi dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dihindarkan oleh Allah dari sifat hasud, iri hati dan dengki. Karena sifat hasud ini, kenapa ulama yang mempunyai sifat hasud Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amalnya? Karena sadar atau tidak, amalnya itu sudah dimakan oleh sifat hasud itu, seperti halnya kayu dimakan oleh api. Maka itu di bulan Ramadan inilah kita berlatih semua nafsu, kita latih la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Ulama saja Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amalnya oleh Allah karena sifat hasud yang dia perbuat. Iri hati, dengki, dan apalagi kita al-hasud la yasud, orang yang punya sifat iri hati dan dengki, la yasud, tidak akan sampai kepada suatu tujuan. Ini yang pertama yang perlu kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, agar senantiasa kita mulai menintrospeksi diri. Ulama saja Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amal karena sifat hasud, iri hati, dengki. Apalagi kita manusia biasa. Mudah-mudahan dengan Ramadan sebulan penuh kita berpendidikan, mudah-mudahan ada perubahan. Sekurang-kurangnya kualitas sifat iri hati mulai terkikis dengan sebab Ramadan yang kita jalankan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amalnya, wa ahlur rasatik bil jahli, orang rajin ibadah tapi karena bodoh. Ini, man amila amalan laisa minna fahuwa raddun. Siapapun itu manusia mengamalkan amalan agama yang tidak mengikuti ajaran Nabi, artinya menjalankan ibadah tanpa ilmu, fahuwa raddun, maka Allah tolak amalan tersebut. Banyak orang beribadah, rajin ibadah, tapi karena bodoh. Tak tahu, orang rukuk, sujud, orang bangun. Ini perlu kita jadikan Ramadan ini sebagai motivasi untuk supaya kita mari untuk mensemangatkan kembali dalam melaksanakan ibadah. Mari kita semua bisa mengerti akan ilmunya, mengerti akan hukum dan rukun syaratnya dalam beribadah, agar kita tidak termasuk golongan orang yang Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amalnya. Na'udzubillah. Banyak orang ibadah, ini ibadah, begitu ibadah, tapi enggak tahu ilmunya. Dia cuma sekadar mementingkan ibadah, mementingkan amalan, mementingkan kebaikan, kata dia, anggapan sudah bernilai di hadapan Allah, tapi karena kebodohannya dia, maka amalan tersebut tidak bernilai di hadapan Allah, maka tidak ada amal yang akan dihisap di hadapan Allah. Yang ketiga, yang orang Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amalnya oleh Allah, wa ahlud dahakin bil kibri, orang yang faham agama,
tokoh agama, orang yang mengerti kajian tapi ada sifat kesombongan. Ini penyakitnya. Kalau ulama penyakitnya iri hati. Satu di antara yang lain menjatuhkan, satu di antara yang lain menjelekkan. Ini yang orang bodoh, taat ibadah tapi enggak tahu ilmunya, cuma sekedar rajin ibadah, solat, tapi enggak ngerti ilmunya. Itu juga Allah masukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, wa ahlud dahakin bil kibri, orang yang ahli agama, tokoh agama tapi rentan dengan penyakit sombong. Apa itu sombong? Al-kibru huwa batrul haq wa ghamdun nas. Sombong dalam agama adalah menolak kebenaran, menghina pendapat manusia. Ini sering yang terjadi. Orang yang ngerti agama, pengajian torekot, kamu bapak baru syariat, aku sudah torekot kajinya. Ini, aku sudah pengajian makrifat. Ini kadang-kala kita sholat diarahkan, Pak, sholat bapak seperti apa? Wah, bapak sudah ngaji apa? Ya baru saya ngaji syariat, aku sudah torekot Pak, aku sudah tingkatan makrifat. Ini hadirin, penyakit orang yang ngerti agama, tokoh agama, rentan dengan sifat al-kibru, sombong, menghina pendapat manusia, menolak akan kebenaran. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan yang keempat, wa ahlut tujjar bil khiyana, seorang pengusaha yang rajin sedekah, rajin infak, rajin sedekah. Karena as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dari neraka. Cuma sayang dia punya penyakit khianat. Ini yang dia lakukan. Pengusaha rentan dengan khianat, pengusaha jarang sombong. Ini penyakit yang sering kita lakukan. Seorang pengusaha rentan dengan penyakit khianat, maka kekhianatan itulah yang akan memasukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesombongan. Iblis bukan tidak ibadah, iblis bukan tidak zikir, iblis bukan tidak beramal baik, cuma iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis cuma membangkang dan sombong ke hadapan Allah. Maka jadilah iblis orang minal kafirin, orang-orang yang kafir. Dan yang kelima, orang yang Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amal oleh Allah, wal arabu bil asabiyah. Orang Arab kata Rasul yang sering mengaku akan keturunan. Ada seorang manusia mentang-mentang keturunan syekh, mentang-mentang keturunan ulama besar, enggak perlu lagi belajar, enggak perlu lagi solat, insyaallah ditanggung oleh kakek saya, ditanggung oleh bapak saya, ditanggung oleh datuk saya. Akhirnya kebanyakan seperti itu. Ini juga termasuk orang yang Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai manusia, karena apa? Ar-ridho bil kasab la bin nasab. Ridhonya Allah bukan karena keturunan, tapi karena usaha dan upaya ibadah yang kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah al-umara'u bil jur.
seorang pemimpin rentan dengan sifat kezaliman. Ini 6 golongan yang Allah masukkan ke dalam neraka sebelum dihitung amalnya oleh Allah. Maka itu hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, zuku azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan, kata Allah, siksaan neraka, azaban neraka alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang selama ini kita dustakan. Wah, enggak mungkin aku masuk neraka. Enggak mungkin aku ulama. Tapi enggak sadar dia kalau dia berbuat hasud, iri hati. Aku tokoh agama, aku pejuang agama. Tapi enggak sadar dia dalam dirinya terdapat sifat kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Maka tidak dihalalkan oleh Allah masuk surga hambanya yang ada dalam hatinya segelintir sifat kesombongan. Ini. Maka itu pada pagi yang berbahagia ini, mumpung masih akal fikiran kita masih jernih, mari kita introspeksi kembali. Marilah kita jangan bangga. Ma min ahadin amaluhu yudkhilul jannah wa ma min sayiatin amaluha yudkhilun nar. Tidak ada salah satu umat Muhammad yang amal kebaikannya menjamin ke surga. Dan tidak ada juga salah satu umat Muhammad yang kejahatannya bisa menjamin ke neraka illa biridwanillah, kecuali mendapat ridho Allah. Maka saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita berdamailah. Tidak usah mengatakan ini golongan surga, ini jamaah golongan surga, lalu yang lain golongan jamaah neraka. Tidak ada. Tidak ada jaminan kebaikan umat Muhammad menjamin ke surga, dan tidak ada pula kejahatan umat Nabi Muhammad menjamin ke neraka. Kita contoh Syekh Barsiso. Syekh Barsiso ini punya santri 60.000, bisa terbang semuanya. Syekh Barsiso punya santri 60.000, bisa terbang semuanya. Di satu hari Syekh Barsiso ini dakwah, karena kesombongannya, karena keangkuhannya tadi, kayaknya saya sudah jaminan surga. Kata Syekh Barsiso, iblis lebih kuasa, iblis lebih hebat. Iblis langsung menyerupai manusia wanita cantik. Ketika Syekh Barsiso pulang dakwah, hari sedang gerimis, tengah malam, ada seorang perempuan cantik merintih, menangis minta tolong. Sekali lewat Syekh Barsiso aman, malam ke besok aman, malam ketiga timbullah rasa kasihan juga ya hamba Allah menangis. Padahal itu hakikatnya iblis. Akhirnya dibawalah pulang oleh Syekh Barsiso ini, sang perempuan cantik, padahal itu iblis yang menyerupai manusia. Setelah itu diajaklah minuman keras. Syekh Barsiso diajak minuman keras sampai lupa diri. Akhirnya berbuatlah yang tidak-tidak dengan perempuan cantik, padahal itu iblis. Setelah itu karena overdosis, wafatlah Syekh Barsiso dalam keadaan kafir. 60.000 santrinya, belum ada punya pesantren yang 60.000 di zaman sekarang. Maka itu saudara-saudara kami yang berbahagia, marilah kita jalankan ibadah semata ridho Allah. Tidak usah kita berfikiran ini amalan yang untuk membawa ke surga. Tidak ada. Cuma Nabi menganjurkan dalam hadis, Al-Quran menegaskan itu cuma tata cara untuk memasuki surga. Tapi yang tentang ridho Allah itu hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin. Dan juga ada seorang pelacur. Seorang pelacur yang kerjanya mabuk,
pelacurlah namanya. Di saat mau subuh dia pulang, ada seekor anjing kehausan. Sudah pelacur kerjanya dosa demi dosa, ketemu pula di perjalanan anjing kehausan. Diambilkanlah air untuk minum seekor anjing yang najis ini dengan sepatunya dia. Tapi dengan izin Allah, akhirnya wafatlah si pelacur ini. Dimimpikan oleh seorang sahabat, dia masuk surga. Apa yang menyebabkanmu masuk surga? Kata si sahabat ini, dan pelacur menjawab, aku pernah ikhlas memberikan makhluk Allah seekor anjing. Ini hadirin. Maka itu hadirin para sidang jamaah, mari kita ke depan berbaik sangkalah kepada Allah. Mari kita di antara satu dan yang lain tidak boleh saling jatuh menjatuhkan. Wah, saya yang benar ibadahnya, saya yang khusyuk. Tidak. Belajar ilmu khusyuk wajib. Belajar ilmu wajib. Dan mencari rezeki hukumnya wajib. Tapi yang kaya itu pemberian Allah. Yang faham itu pemberian Allah. Yang khusyuk itu karunia Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalau kita ingin bertambah ilmu, wajib belajar. Tapi warzuqni fahman, nan faham itu rezeki karunia Allah. Belajar ilmu khusyuk wajib, tapi yang khusyuk itu karunia Allah. Tak bisa dibuat-buat. Walaupun ada kemarin pengajian cara solat khusyuk, tak bisa. Itu pemberian Allah. Belajar khusyuk wajib. Belajar ilmu. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki dan perempuan. Tapi yang khusyuk pemberian Allah. Kaya pemberian Allah. Faham itu pemberian Allah. Cuma kita menambah ilmu, belajar. Kalau kita ingin kaya, usaha. Tapi yang kaya tetap pemberian Allah. Ini hadirin perlu kita sadari dan perlu kita introspeksi ke depan. Mudah-mudahan kita yang hadir ataupun yang belum dapat hadir dalam acara subuh yang bahagia ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang ahlul jannah. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari tempat-tempat yang tidak kita inginkan, yakninya neraka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun kami terangkan tadi 6 golongan tadi, yang namanya kita ingin bersih betul dari sifat yang 6 itu enggak bisa. Hasud kita bersihkan, ya Allah saya bertobat, tak akan iri hati lagi, enggak akan bisa. Manusia sebersih apapun bak mandi kita gosok, sudah gitu masukkan air lagi, kotor lagi. Sebersih apapun kita membersihkan dari sifat sombong, iri hati, dengki, tapi bergaul lagi dengan manusia, timbul kembali. Tapi mudah-mudahan kita jaga terus dengan wudu, kita bersihkan 5 waktu sifat iri hati, sombong dan khianat dan kebodohan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hanyalah Allah penolong untuk jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.